Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ardiana dari Farmasi tingkat 3. Ingin menyampaikan terkait review jurnal pengaruh terapi bekam terhadap tekanan darah penderita hipertensi. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Tekanan darah merupakan tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh. Hipertensi adalah keadaan menetap tekanan sistolik melebihi dari 140 mmHg atau tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi merupakan penyebab langsung gagal jantung kongestif. Terapi hipertensi dikelompokkan dalam terapi non-farmakologi dan farmakologi. Salah satu tindakan non-farmakologi yang dapat dilakukan dalam menurunkan tekanan darah tinggi adalah bekam. Bekam adalah salah satu teknik pengobatan menggunakan sarana gelas, tabung atau bambu yang prosesnya diawali dengan melakukan pengekopan atau membuat tekanan negatif dalam gelas, tabung atau bambu pada titik bekam, sehingga menimbulkan bendungan lokal di permukaan kulit. Yang kedua, metode. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah pertama, untuk desain penelitian berupa pre-eksperimental dengan jumlah responden sebanyak 30. Untuk kriteria responden, pasien menderita hipertensi tingkat 1 dan 2, tidak sedang mengonsumsi obat antihipertensi baik herbal maupun kimia minimal 2 jam sebelum dan selama penelitian, tidak memiliki gangguan pembekuan darah, tidak memiliki riwayat penyakit jantung dan stroke, tidak memiliki riwayat penyakit kejang. Untuk teknik pengumpulan datanya, pasien yang terpilih sesuai kriteria dilakukan pembekaman sebanyak 1 kali bekam untuk 1 responden selama penelitian. Baiklah, berikutnya hasil. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat kita lihat pada tabel 1, distribusi karakteristik responden berdasarkan usia. Berdasarkan tabel 1, rata-rata usia responden adalah 49 tahun dengan standar deviasi sebesar 11,665 tahun. Dengan usia termuda responden 18 tahun dan usia tertua responden 67 tahun. Untuk tabel 2 dapat kita lihat bahwa distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel 2 dapat kita lihat jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang atau sebesar 36,7%. Lebih sedikit dibandingkan perempuan sebanyak 19 orang sebesar 63,3%. Selanjutnya pada tabel 3, distribusi tekanan darah sebelum dan sesudah terapi bekam. Berdasarkan tabel 3 dapat kita lihat bahwa diperoleh data rata-rata tekanan darah sistolik sebelum terapi bekam sebesar 156,57 mmHg dengan standar deviasi sebesar 15,83 mmHg. Sedangkan sesudah terapi bekam sebesar 149 mmHg dengan standar deviasi sebesar 18,49 mmHg. Selanjutnya, untuk rata-rata tekanan sistolik sebelum terapi bekam sebesar 95 mmHg dengan standar deviasi sebesar 7,31 mmHg. Sedangkan sesudah terapi bekam sebesar 92,67 mmHg dengan standar deviasi sebesar 9,80 mmHg. Sedangkan untuk rata-rata tekanan darah arteri atau MAP sebelum terapi bekam sebesar 115,56 mmHg dengan standar deviasi 8,90 mmHg, sedangkan sesudah terapi bekam sebesar 111,44 mmHg dengan standar deviasi 11,83 mmHg. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel 4, hasil pada tabel 4, distribusi perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah terapi bekam. Berdasarkan tabel 4, maka diperoleh hasil rata-rata perubahan tekanan darah sistolik akibat terapi bekam sebesar 7,667 mmHg dengan standar deviasi sebesar 7,29.
7,279 mmHg. Selanjutnya, berdasarkan analisis bivariat diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 yang berarti terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah terapi bekam. Selanjutnya, untuk tekanan darah diastolik terjadi perubahan sebesar 2,333 mmHg dengan standar defisiasi 9,714 mmHg dan pada analisis bivariat diperoleh p-value sebesar 0,199 yang berarti tidak ada perubahan tekanan darah diastolik sebelum dan sesudah terapi bekam. Sedangkan rata-rata pada tekanan darah arteri atau MAP terjadi perubahan sebesar 4,111 mmHg dengan standar defisiasi 7,715 mmHg dan berdasarkan analisis bivariat diperoleh p-value sebesar 0,007 yang berarti terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah arteri MAP sebelum dan sesudah terapi bekam. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka terapi bekam berpengaruh terhadap tekanan darah sistol dengan nilai 0,00 dan tekanan rata-rata arteri pada penderita hipertensi dengan nilai P sama dengan 0,007. Sedangkan pada tekanan diastolik sebelum dan sesudah bekam tidak ada perbedaan antara tekanan darah diastolik pada penderita hipertensi dengan nilai P sama dengan 0,031. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan diastolik tidak mudah terpengaruh oleh faktor eksternal daripada tekanan sistolik. Namun demikian, peneliti melihat penurunan yang terjadi menunjukkan kecenderungan untuk terjadi perubahan bila dilakukan terapi bekam pada jumlah sampel yang lebih banyak. Secara fisiologis, tekanan diastolik merupakan tekanan darah yang terjadi pada saat jantung tidak sedang berkontraksi atau relaksasi, istirahat atau pada saat jantung sedang melakukan pengisian sehingga tekanan ini cenderung lebih menetap, sehingga diperlukan kekuatan ekstra untuk dapat mempengaruhi tekanan diastolik dibandingkan dengan tekanan sistolik yang terjadi pada saat jantung berkontraksi lebih banyak. Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan tekanan darah dibandingkan pada saat jantung berelaksasi. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa terapi bekam terhadap penderita hipertensi dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan rata-rata tekanan darah arteri. Terapi bekam terhadap penderita hipertensi tidak terdapat penurunan tekanan darah diastolik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.